Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah Bumi Mengendalikan Sorga. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Matius pasal yang ke-18, ayat 18 sampai yang ke-19. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam potongan Matius pasal 18, ayat 18 sampai 20, Tuhan mengisahkan bagaimana kita berdoa untuk seorang saudara yang berdosa kepada saudara yang lain. Jika ia menolak saudara tersebut, jika ia menolak 2-3 orang saksi, bahkan jika dia menolak perkataan gereja. Di dalam kalimat sesungguhnya aku berkata kepadamu, mengandung makna bahwa ini adalah suatu prinsip, ini adalah suatu dasar bagaimana kita menangani, kita memulihkan saudara yang berdosa itu kembali kepada Tuhan. Di dalam prinsip doa ini terkandung suatu perkataan yang penting, bahwa apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Segala hal yang berlawanan dengan diri Allah perlu diikat, dan segala sesuatu yang setuju dengan diri Allah, yang berkenan di pandangan Allah, perlu dilepaskan. Perkara apapun, saudara-saudari, entah harus diikat atau dilepaskan, tindakan mengikat dan melepaskan itu haruslah dimulai dari bumi. Pergerakan di bumi mendahului pergerakan di sorga. Ini berarti bumi mengendalikan sorga. Inilah doa gereja. Di dalam kitab Keluaran pasal 17 ayat 9 sampai 11, kita bisa melihat gambaran bagaimana Musa di puncak bukit berdoa. Apabila ia mengangkat tangannya, maka bangsa Israel menjadi lebih kuat. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, maka orang Amaleklah yang lebih kuat. Siapakah yang menentukan menang atau kalah di kaki bukit? Allah yang menghendakinya ataukah Musa? Di sini kita melihat prinsip yang penting dari pekerjaan Allah. Kita bisa melihat rahasia dari tindakan Allah. Walaupun Allah mau melakukan sesuatu, tetapi kalau manusia tidak mau melakukannya, maka Allah tidak dapat melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa membuat Allah melakukan apa yang tidak ingin Dia lakukan. Tetapi kita bisa menghalangi Allah melakukan hal-hal yang ingin Dia lakukan. Menang atau kalah di sorga ditentukan oleh Allah. Tetapi di hadapan manusia, Musalah yang menentukan. Di sorga Allah menghendaki umat Israel menang. Tetapi di bumi, kalau Musa tidak mengangkat tangannya, orang-orang Israel akan kalah. Tetapi ketika Musa mengangkat tangannya, orang-orang Israel akan menang. Inilah prinsip bumi mengendalikan sorga. Lebih lanjut lagi, Yehezkiel pasal 36 ayat 37 mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia. Allah bermaksud untuk menambah jumlah bilangan umat Israel seperti lautan manusia. Mereka yang tidak mengenal Allah akan berkata, jika Allah ingin menambah bilangan umat Israel seperti lautan manusia, mengapa Dia tidak langsung saja menambahkan jumlah bilangan mereka? Siapa yang dapat mencegah kemauan Allah? Tetapi dalam ayat ini dikatakan dengan tegas,
Allah menginginkan, orang Israel meminta apa yang ingin Allah kerjakan. Inilah satu prinsip yang jelas. Allah mempunyai maksud yang telah ditetapkan. Tetapi dia tidak akan melakukannya sampai dia menerima permintaan, permohonan dari umat Israel. Dia ingin agar bumi mengendalikan surga. Yesaya pasal 45 ayat 11 mencantumkan kata-kata yang sangat menakjubkan. Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah dan pembentuk Israel. Kamu boleh bertanya kepadaku perkara yang akan datang mengenai anak-anakku, dan memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku. Saudara-saudari, bukankah ini perkataan yang sangat mengherankan? Mengenai anak-anak dan pekerjaannya, Allah berkata bahwa kita boleh memerintahnya. Manusia tidak berani menggunakan kata memerintah kepada Allah. Bagaimana mungkin manusia dapat memerintah Allah? Mereka semua yang mengenal Allah menyadari bahwa manusia tidak boleh takabur di hadapan Allah. Tetapi Allah sendiri berkata mengenai anak-anakku dan memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat oleh tanganku. Ini tidak lain suatu prinsip. Bumi mengendalikan surga. Puji Tuhan, saudara-saudari. Semoga mata kita dibukakan oleh Tuhan. Doa bukan berarti kita dapat memaksa Allah untuk melakukan hal-hal yang tidak ingin Dia kerjakan. Doa berarti kita boleh memerintah Dia untuk melakukan hal-hal yang ingin Dia lakukan. Ini harus menjadi tumpuan tempat kita berpijak. Karena itu betapa perlunya kita mohon Tuhan mencelikkan mata rohani kita, agar kita dapat melihat pekerjaannya di zaman ini. Di zaman kasih karunia ini, semua pekerjaan Allah dikerjakan dengan dasar yang unik ini, dengan prinsip yang jelas ini. Surga ingin melakukan, tetapi surga tidak akan melakukannya secara langsung. Surga menunggu bumi melakukannya lebih dulu. Barulah kemudian surga melakukannya. Surga hanya akan bergerak setelah bumi bergerak. Allah menghendaki agar bumi mengendalikan surga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan hak kepada kami, kepada gerejamu, sebagai anak-anak-Mu untuk berdoa. Engkau ingin agar kami yang di bumi boleh mengendalikan surga. Kami tidak dapat memaksa hal-hal yang tidak ingin Engkau lakukan. Tetapi Tuhan, Engkau berkata dalam firman-Mu bahwa kami boleh memerintahkan kepadamu hal-hal yang ingin Engkau kerjakan. Tuhan, kami rindu, kami ada bagian di dalam doa bagi penggenapan tujuan kekal-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan, sampai bertemu dalam kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin.